What's up nih mas bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Amin. Oke, balik lagi di channel Murdakrus bareng Mang Udo. Nah, di konten kali ini bisa dia buat kalian yang sedang nyari SSD. Apalagi kan harga SSD lagi turun. Kebetulan Mang Udo kedatangan SSD baru dari Team Group. Serinya T-Force Cardea A440 1TB. Nah, gimana sih performanya? Apa worth it buat dipertimbangin? Penasaran kan? Sama, Mang Uduk juga penasaran. Jadi, pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdakrus. Oke bro, milih SSD yang ideal itu biasanya kan nggak tergantung speed tinggi aja. Kadang faktor lain juga ngaruh, misal ketahanan, stabilitas performa, cooling, dan sebagainya. Nah, apa T-Force Cardea A440 ini masuk pilihan oke? Kalau lihat dari harga sih, SSD ini angkanya cukup tinggi. Varian 1TB itu kisaran 1,4 juta lebih. Malah hampir 1,5 jutaan loh. Terus versi 2TB kisaran 2,7 jutaan. Padahal kalau lihat opsi lain, ada yang lebih murah. Cuma merek Team Group biasanya punya benefit dari nilai ketahanan sama stabilitas. Jadi mari kita ungkap lebih detail tentang T-Force Cardea A440 ini. Tapi sebelum lanjut bahas SSD, ada baiknya juga ngasih pemahaman tentang tipe Gen 4 SSD. Supaya lebih paham dan nambah pengetahuan juga. Intinya sih SSD Gen 4 itu pakai interface PCIe 4.0 buat beban kerja data intensif. Umumnya PCIe 4.0 itu punya bandwidth yang lebih besar. Jadi punya SSD Gen 4 setidaknya bisa ngasih waktu loading aplikasi atau game lebih kenceng. Di sisi lain, PCIe 4.0 dirasa lebih hemat daya. Jadi speed kenceng sama hemat daya kan the best tuh. Tapi kalau dipasang di slot PCIe 3.0 masih bisa, cuma max kinerja pasti terbatas. Oke, balik lagi ke T-Force Cardea A440. Yang unik dari desain sih, produsen ngasih dua tipe heatsink bawaan yang bisa ditempel langsung ke perangkat. Opsi paling tipis itu disebut Graphene Cooling. Tipe cooling Graphene punya kompatibilitas lebih luas. Jadi bisa dipasang mobile langsung tanpa perlu heatsink bawaan atau dipasang di perangkat yang lebih kecil, misal di laptop atau konsol. Nah, jika dirasa pakai Graphene belum efektif, ada heatsink yang lebih besar. Ini pure pakai bahan aluminium yang diklaim punya performa lebih baik. Cuma kompatibilitas agak terbatas, nggak bisa dipasang di perangkat lebih kecil. Terus kalau dipasang di mobile pun penutup M2-nya perlu dilepas. Cuma secara estetik sih masih oke. Terus masangnya pun gak ribet juga. Udah ada thermal pad bawaan. Nah, Team Group ngeklaim kalau pakai heatsink bawaan ini cooling bakal lebih efektif. Max bisa nyampe 15% lebih baik suhunya kalau pakai aluminium dibanding gak pakai. Kalau Graphene max nyampe 9% lebih baik. Cuma kalau bicara spek, sekali lagi, Team Group nawarin dua varian kapasitas buat seri Cardea A440 ini. Antara 1TB sama 2TB. Interface-nya udah pakai PCIe 4.0 dengan ukuran standar M2-nya itu 2280. Nah, pengontrol bawaan SSD ini pakai Phison PS5018i18 dengan read speed sequential nyampe 7400 MB. Proses node-nya 12 nanometer, sama konsumsi daya terhitung rendah. Cardea A440 itu sendiri diklaim bisa ngasih read speed nyampe 7 GB per second, write nyampe 6,9 GB per second di Crystal Dismark. Tapi nanti kita tes langsung ya performanya. Terus SSD ini udah punya cache bawaan, pakai SK Hynix DDR4. Cuma kapasitas max masih belum dicek lebih detail, antara 512 atau 1024. Tapi setidaknya punya cache bawaan, stabilitas performa tinggi bakal tetap terjaga. Terus nilai TBW SSD bawaan ini cukup besar. Kapasitas 1TB nyampe 700 TBW. Kalau yang 2TB nyampe 1400 TBW.
By the way, apa sih TBW itu? Intinya ini jadi patokan durasi pemakaian SSD bisa dipakai. Semakin tinggi bisa semakin lama pemakaiannya. Nah, TBW itu sendiri kepanjangan dari terabyte written. Jadi, jika SSD nyampe durasi nilai TBW, perangkat nggak bisa dipakai lagi. Nah, kalian bisa ngeceknya pakai software kayak Crystal Disk Info atau HDD Sentinel. Terus buat ketahanan lain, nilai NTBF SSD nyampe 3 juta jam. Durasi yang cukup lama. Sama satu lagi, SSD ini udah ngedukung OS populer kayak Windows maupun Linux. Kalau garansi, SSD ini terbatas nyampe 5 tahun. Cuma pastiin aja distributor utamanya ya. Soalnya, distributor utama Team Group itu ada 4. Antara Foxhound, terus ada Megacom, terus ada Omega Indo, sama Sinex Metro Data Indonesia. Jadi, cek stiker garansi yang nempel ya. Biasanya ada keterangan di situ kalau beli di lokal. Nah, gimana dengan performa? Apa beneran kenceng? Kalau read speed sih oke, cuma write speed nggak sebesar apa yang diklaim. Contoh, di Crystal Disk Mark 8, Cardea A440 ngasilin read speed nyampe 7081 MB. Sedikit di bawah Cleve, tapi masih lebih baik dibanding Kingston. Kalau write speed skornya cuma sekitar 5831 MB saja. Masih kalah dibanding Cleve atau Kingston. Di SSD benchmark juga sama. Meskipun posisi Cardea ada di urutan pertama dibanding dua merek tersebut yang punya interface sama. Read-nya nyampe 6 GB per second, write nyampe 5,7 GB per second. Selisihnya nggak jauh banget antara read maupun write. Yang hebat itu ada di simulasi waktu load gaming average synthesis pas nyoba SSD copy benchmark. Kencengnya lebih berasa dengan waktu cuma sekitar 0,4 detik aja. Padahal yang terkenceng sebelumnya itu ada di seri Cleve, sekitar 0,7 detik. Nah sekarang Cardea ngambil alih tuh dengan selisih yang cukup besar. Kalau buat overall score, Cardea A440 punya skor rata-rata lebih baik dibanding Cleve. Meskipun masih di bawah PCIe Gen 5 SSD dari Kingston Fury. Ya maklum aja, interface-nya juga beda. Kalau suhu, idle pakai Graphene heatsink itu kisaran 46 derajat Celcius. Kalau pakai aluminium, turun drastis, nyampe 37 derajat Celcius. Pas kinerja tinggi, suhu rata-rata nyampe 58 derajat Celcius kalau pakai Graphene. Kalau aluminium turun drastis, nyampe 51 derajat Celcius. Jadi, jika dirasa heatsink Graphene kurang efektif, pakai aluminium aja. Cuma sekali lagi, kompatibilitas terbatas, lebih tebal gitu, nggak pas dipasang di laptop atau perangkat yang lebih kecil. So, does it worth it? T-Force Cardea A440 performa overall sih solid, stabilitas terbaik, sama daya tahan juga terhitung positif. Kalau harga sih relatif, tapi bisa worth buat dipertimbangin. Cuma note aja, suhu terhitung tinggi kalau nggak pakai heatsink aluminium. Meskipun hitungannya sih relatif aman dan nggak ngaruh ke performa. Yang disayangin sih kalau pakai aluminium heatsink, ruangnya agak terbatas. Dipasang di mobo sih masih oke, malah terlihat lebih kece gitu. Tapi kalau dipasang di area yang lebih kecil, misal di laptop, nggak bisa bro, tebal gitulah. Jadi itu dia ulasan singkat tentang SSD terbaru T-Force Cardea A440 dari Team Group. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.